Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waimas Naral Gafur Zainuddin dengan NIM 1C12108. Di sini saya akan mempresentasikan tugas geodinamika pantai yang berjudul Pantai Berpasir. Untuk lokasinya itu di Pantai Toronipa. Baik, pendahuluan. Morfologi berpasir merupakan salah satu karakteristik geomorfologi pantai yang melibatkan pasir sebagai elemen utama dalam struktur dan bentuknya. Pantai berpasir terbentuk dari akumulasi partikel-partikel kecil yang berasal dari erosi batuan, endapan sungai, dan material organik yang terdeposisi di sepanjang garis pantai. Fenomena ini menjadi kajian penting dalam ilmu geomorfologi karena peranannya dalam ekosistem pesisir dan interaksinya dengan proses alami serta aktivitas manusia. Makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai morfologi berpasir, termasuk proses pembentukannya, karakteristik utama, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta contoh-contoh bentuk lahan berpasir yang signifikan. Baik, selanjutnya proses pembentukan pantai berpasir. 1. Transportasi sedimen. Partikel pasir diangkut oleh arus laut, gelombang, dan angin dari sumber material seperti sungai, tebing pantai, atau endapan lepas pantai. 2. Deposisi. Ketika energi gelombang berkurang, partikel pasir terendapkan di pantai. Proses ini menciptakan bentuk-bentuk lahan seperti pantai, bukit pasir, dan gosong pasir. 3. Erosi. Gelombang dan arus juga dapat mengikis pasir dari pantai, memindahkannya ke lokasi lain atau ke dasar laut. Yang keempat, proses biogenik. Aktivitas organisme laut seperti terumbu karang dan cangkang moluska juga dapat menghasilkan pasir. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik morfologi berpasir. Kemiringan pantai dengan kemiringan yang landai biasanya memiliki pasir yang halus, sedangkan pantai curam cenderung memiliki pasir yang lebih kasar. Yang kedua, ukuran butir pasir beragam mulai dari pasir halus hingga kasar, tergantung pada sumber material dan proses transportasi. Warna pasir bervariasi, mulai dari putih, coklat, hitam, hingga kecoklatan, tergantung pada mineralnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi morfologi berpasir. Yang pertama, energi gelombang dan arus. Intensitas dan arah gelombang menentukan pola distribusi pasir. Yang kedua, pasokan sedimen. Ketersediaan material pasir dari sumber alami seperti sungai atau batuan induk. Yang ketiga, angin membentuk bukit pasir dan pola transportasi pasir di pantai. Baik, selanjutnya itu contoh bentuk lahan berpasir. Yang pertama, dune system atau disebut sistem bukit pasir. Terbentuk akibat akumulasi pasir yang diterbangkan angin seperti di gurun Sahara atau pesisir selatan Australia. Yang kedua, tombolo, sebuah gosong pasir yang menghubungkan pulau dengan daratan utama. Yang ketiga, spit, endapan pasir yang memanjangkan ke laut akibat arus sejajar pantai seperti Spurn Point di Inggris. Pantai pasir yang keempat yaitu pantai pasir putih seperti Pantai Kuta di Bali, dan terkenal karena pasir halusnya yang berasal dari batuan, kapur, dan material biogenik. Lanjut, yaitu pemanfaatan dan tantangan. Pantai berpasir memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Ekosistem pantai berpasir menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, serta mendukung aktivitas pariwisata
dan perikanan, namun pantai berpasir juga rentan terhadap erosi, kenaikan permukaan laut, dan dampak aktivitas manusia. Selanjutnya itu kesimpulan. Morfologi berpasir mencerminkan dinamika kompleks antara proses alam dan pengaruh manusia di wilayah pesisir. Studi tentang morfologi ini penting untuk memahami interaksi antara laut dan daratan, serta untuk mengembangkan strategi konservasi yang berkelanjutan. Dengan menjaga pantai berpasir, kita tidak hanya melestarikan keindahan alam, tetapi juga melindungi fungsi ekologisnya bagi masa depan. Baik, selanjutnya ini salah satu dokumentasi pantai berpasir di daerah pantai Toronipa. Baik, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.